Shalom, selamat sore Bu Purba. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Selamat sore juga Pak Arvin, kabar saya baik dan sehat Pak. Bagaimana dengan kabar anak dan suami ibu di rumah? Kabar keluarga, anak dan suami saya seperti biasa Pak, semua dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, semua sehat dan baik-baik Pak. Ya syukurlah Bu. Dan itulah yang kita harapkan, anak-anak kita bisa sehat, dalam keadaan sehat melakukan tugasnya, suami juga sehat dalam tugasnya. Dan itulah yang harapan kita Bu ya. Pada kesempatan ini senang bisa berkomunikasi langsung dengan secara daring dengan Ibu. Ini nih, kira-kira apa nih topik kita yang mau kita omongin pada percakapan kita sore ini? Pada bincang kita sore ini Pak, saya akan bercerita mengenai pekerjaan saya sebagai guru Pak. Tentang pekerjaan Ibu sebagai guru ya Bu ya. Iya Pak. Eh, Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir bincang-bincang kita sore ini? Hmm, dari bincang kita sore ini Pak, di akhir pembicaraan kita ini, saya ingin mampu mengerjakan semua tugas saya, Pak, baik itu tugas utama maupun tugas tambahan, apalagi yang diberikan secara mendadak, Pak. Ibu ingin dapat mengerjakan tugas utama dan tugas tambahan yang diberikan secara mendadak ya Bu ya, di akhir percakapan ini. Kalau boleh tahu ini Bu Pur, kira-kira apakah tugas tambahan yang Ibu terima secara mendadak ini? Gambarannya seperti itu Bu. Tugas tambahan yang secara mendadak ini, Pak, saya terima, Pak, yaitu saya harus mendata kelengkapan setiap kelas untuk jumlah meja dan kursi sesuai dengan kebutuhan jumlah siswa, Pak. Oh, tugas tambahannya ternyata diberikan secara tiba-tiba oleh atasan kali ini Bu ya Bu Pur ya, oleh atasan. Benar, Iya, Pak. diberikan secara tiba-tiba untuk mendata, kelengkapan meja, kursi setiap kelas ya, Bu, ya. Ya, Setiap, Pak. kelas agar sesuai dengan memenuhi kebutuhan, peserta didik setiap kelas, Bu, gitu ya. Kira-kira, Bu, ada berapa kelas rupanya yang, ingin Ibu penuhi? Di tempat tugas saya itu, Pak, ada 24 kelas, Pak. 24 kelas, lumayan banyak, Bu, ya. Ya, mungkin siswanya juga banyak juga yang mendaftar ya, Bu, ya, terutama di tahun ajaran baru ini. Ya, bagaimana menurut Ibu sendiri, apa itu tolak ukur atau ciri-ciri seseorang bisa dikatakan dapat melakukan tugasnya secara sempurna, baik itu tugas tambahan maupun, tugas utama sebagai guru, seperti itu, Bu. Artinya, apa tolak ukur Ibu dalam melakukan tugas tersebut? Dikatakan seseorang itu mampu melakukan tugas tambahannya tanpa mengesampingkan, tugas utamanya, seperti itu kira-kira, Bu. Hmm, Menurut saya, Pak, saya dapat menyelesaikan dan bertanggung jawab terhadap semua tugas yang diberikan kepada saya. Kalaupun saya dapat menyelesaikan tugas tambahan, Pak, yang diberikan secara tiba-tiba, tetapi saya sudah menyelesaikan dan dapat menyelesaikan tugas utama, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Yang menjadi ciri-ciri ataupun tolak ukur buat Ibu, mampu melakukan tugas tambahan itu dan tugas utamanya sesuai dengan tepat waktu ya, Bu, ya. Kira-kira seperti itu ya, Bu, ya. Ya, Sesuai Pak. dengan tepat waktu, tanpa harus diperintah atau dimarah-marah gitu, Bu, ya. Kalau boleh tahu ini Bu Pur, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah menerima tugas tambahan seperti yang Ibu rasakan, saat ini? Hmm.
Sebelumnya Pak, saya belum pernah menerima tugas tambahan seperti yang akan saya lakukan saat ini Pak, belum pernah saya Pak. Belum pernah ya, jadi ini pengalaman perdana buat Ibu ya untuk melakukan tugas tambahan ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk mengerjakan tugas tambahan tersebut tanpa mengesampingkan tugas utama Ibu? Yang dapat Ibu lakukan supaya tepat waktu menyusun atau mendata kelengkapan kelas, meja kursi seperti itu ya Bu ya. Apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Eh, Menurut saya Pak, yang dapat saya lakukan itu Pak, membuat catatan dari daftar pekerjaan yang akan saya kerjakan Pak semuanya. Tugas tambahan maupun tugas utama. Saya buat catatannya Oh, Pak. Ibu membuat catatan dan dalam catatan itu dituangkan tugas tambahan dan tugas utama dan tugas tambahan ya Bu ya, dan dapat Iya, mengingatkan kita itu Ibu juga dapat diingatkan dengan membuka catatan tersebut. Lalu apa kegiatan pekerjaan saya hari ini gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu Bu Pur, catatan yang bagaimana yang ingin Ibu rencanakan untuk dibuat? catatan itu Pak akan saya buat dalam buku agenda ya Pak. Saya buat dia terperinci untuk semua pekerjaan yang akan saya lakukan, sehingga saya nanti tahu pekerjaan mana yang akan saya lakukan lebih dahulu Pak, sehingga nanti semua jadwal dari tugas-tugas saya itu dapat terselesaikan dan penuh tanggung jawab Pak. Oh, dengan menuangkannya dalam catatan agenda gitu ya Bu ya, Iya Pak, pekerjaan apa yang dapat dilakukan satu hari ini, berarti ada skala prioritas seperti itu kira-kira Bu ya. benar Pak. Eee, Selain membuat catatan ini Bu Pur, mungkin masih ada solusi lain yang dapat Ibu lakukan sehingga pekerjaan Ibu itu mungkin lebih efisien untuk dikerjakan Ibu. Mmm, Solusi lain Pak atau cara lain itu ada, yaitu saya membuat, catatan dalam bentuk file di laptop ketika saya ada waktu untuk membukanya, maka saya, bisa membuat catatan Pak dalam file di laptop tersebut. Ibu membuat catatan di laptop ya untuk mengingatkan remind Ibu lagi ketika ada waktu bisa kembali membuka gitu ya Bu ya, mengingatkan Iya Pak. kembali apa yang menjadi kegiatan kita hari ini dan untuk besoknya juga. Eh, dari antara keduanya Bu Pur, tadi Ibu bercerita membuat catatan pada kertas, pada agenda, dan catatan pada laptop, ya kan Bu? Iya Pak. Menurut Ibu, yang manakah yang paling efisien dapat membantu pekerjaan Ibu itu supaya lebih cepat selesainya, Bu? Menurut saya Pak, lebih efisien itu membuat catatan di buku agenda, karena kan Pak, kemana saja saya bisa saya bawa dan membukanya Pak lebih cepat, sehingga saya lebih mudah memahami nanti mana pekerjaan yang akan saya lakukan untuk berikutnya Pak. Oh iya ya Bu ya. Ibu membuat catatan pada agenda supaya dapat lebih cepat membuka pekerjaan mana yang dikerjakan terlebih dahulu, Bu ya ya. Iya. Kira-kira Bu Pur, siapa yang mungkin dapat membantu Ibu untuk membuat catatan tersebut agar dapat mengerjakan tugas tambahan tanpa mengesampingkan tugas utama Ibu sebagai guru? Ada Pak, teman rekan sejawat saya Pak. Teman rekan sejawat ya Bu ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu saya kurang lebih ada berapa orang, Bu? Apakah lebih dari satu orang atau lebih 2 orang yang bisa membantu Ibu? Ada 2 orang Pak yang bisa membantu saya yang mengerti untuk mengerjakan tugas yang akan saya kerjakan Pak. Oh, ada 2 orang ya, Bu, ya, yang bisa Ibu ajak kerjasama ataupun berkolaborasi yang dapat membantu Ibu dalam membuat catatan-catatan itu ya, Bu, ya, untuk dapat mengingatkan Ibu kembali melanjutkan pekerjaan Ibu. Lalu kan, Bu,
Bagaimana cara Ibu menyampaikan ke rekan kerja agar dapat membantu tugas tambahan, agar semua pekerjaan Ibu itu dapat tercover, berjalan dengan baik? Cara saya, Pak, saya akan minta bantuan kepada teman saya, rekan sejawat, untuk membantu mengerjakan tugas yang sudah saya buat dalam daftar buku agenda tersebut, dan saya akan memberikan informasi kepada teman rekan sejawat saya, Pak, mana yang akan dikerjakan oleh rekan sejawat saya, Pak, untuk melanjutkan pekerjaan saya. Dengan meminta tolong kepada rekan sejawat ya Bu ya. Artinya di situ kita bisa membangun kolaborasi juga dengan teman sejawat ya Bu ya, Benar, Pak. sehingga dapat berbagi tugas untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut. Kalau boleh tahu juga Bu, kira-kira berapa lama Ibu dapat mendata kelengkapan setiap kelas di sekolah Ibu? Kira-kira Pak waktunya 1 sampai 2 hari Pak ke depan. 1 sampai 2 hari Bu ya. Iya. Kapan rencana Ibu itu akan Ibu laksanakan atau Ibu Dalam eksekusikan? rencana saya Pak melakukannya dalam waktu minggu ini Pak. Dalam waktu 2 minggu ini, Dal Ibu 1 minggu ini Pak. dalam waktu 1 minggu ini, Iya Pak, Ibu akan, melaksanakan yang direncanakan Ibu itu ya, Bu, ya? benar Pak. Baik, Bu Pur, setelah kita bincang-bincang manis pada sore hari inilah, apa kira-kira yang Ibu Pur nama dapatkan dari percakapan kita pada sore hari ini, Bu? Saya akan dapat mengerjakan semua pekerjaan Pak yang ditugaskan kepada saya, dan saya akan membuat daftar tugas yang akan saya kerjakan dalam buku catatan, buku agenda saya, Pak. Dan untuk pekerjaan saya tersebut, saya meminta bantuan, Pak, dengan rekan sejawat saya untuk membantu saya mengerjakan pekerjaan saya, Pak, sehingga tugas tambahan maupun tugas utama saya semua dapat diselesaikan dengan baik, Pak. Membuat catatan Bu ya dan meminta bantuan dari uh, rekan sejawat Bu ya agar dapat menuntaskan pekerjaan tersebut. Baiklah Bu Pur, kalau boleh saya rangkum dari bincang-bincang kita sore ini, Ibu ada sedikit hambatan nih dalam mengerjakan tugas utama disebabkan ada tugas tambahan yang datang secara mendadak ya Bu ya. Dan Ibu akan membuat sebuah catatan pada buku serta berkolaborasi dengan rekan sejawat sehingga tugas tambahan Ibu mendata kelengkapan kelas yang termasuklah meja, kursi agar sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tugas utama dapat terlaksanakan dengan baik. Saya rasa Bu, Ibu sudah menemukan solusinya sendiri loh Bu. Terima kasih. Lalu Bu Pur, eh, karena kita saat ini sudah berada pada sesi akhir nih, eh, merefleksikan bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita bincang-bincang manis sore ini. Saya merasa sudah lebih tenang Pak ya, lebih aman, karena saya Pak melalui bincang-bincang sore kita ini saya sudah mendapatkan solusi jawaban atas situasi yang saya hadapi Pak. Baik Bu Pur, terima kasih saya ucapkan buat waktunya yang sudah mau bergabung dengan saya pada kesempatan ini, mau meluangkan waktunya. Sepekan lagi kita akan bertemu. Saya berharap Ibu dapat lebih baik dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Semoga Ibu dan keluarga semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan Terima kasih. di pekan berikutnya Bu ya. Terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya, buat Terima waktu kasih. dan kesempatannya Pak.